Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai detik ini, sampai hari ini kita masih menjadi umat yang bermartabat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruah kebanggaan baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bersama, misi utama baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Salah satu tujuan dari syariat Islam ialah untuk mensucikan hati manusia dan meluruskan akhlak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu li'utammimal makarimal akhlak." Sungguh aku Muhammad diutus hanya untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Dengan modal akhlak yang mulia, Islam bisa disebarkan di jazirah Arab dalam tempo yang sangat singkat. Sangat tidak benar apa yang dikatakan kaum orientalis bahwa kekuasaan Islam ditegakkan dengan pedang. Islam bisa ditegakkan di muka bumi karena keluhuran akhlak baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa membaca sejarah bagaimana akhlak baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di Mekah ataupun di Madinah. Berkat keagungan akhlak beliau, masyarakat bisa dengan mudah menerima ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran akan meresap cepat ke dalam hati sanubari bila disampaikan dengan cara-cara yang santun seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai moral saat ini, sungguh memprihatinkan. Bagaimana tidak, hampir setiap hari media cetak maupun media elektronik mengabarkan kepada kita perihal kerusakan moral, mulai dari tingkah laku para pemimpin hingga kenakalan remaja yang melebihi batas. Fenomena sosial yang terjadi saat ini sungguh di ujung kehancuran, padahal moralitas merupakan pranata yang paling utama untuk menata masyarakat. Salah satu penyebabnya, moralitas dipahami secara teori belaka. Sudah berapa banyak seminar diadakan, sudah berapa sering pelatihan dilaksanakan, dan sudah tak terbilang pengajian-pengajian diserukan dan diadakan, tapi semuanya seperti angin lalu. Tak ada imbas dan manfaatnya, karena seruan itu dianggap formalitas belaka. Jika nasihat-nasihat sudah tak dianggap, berarti kerusakan akhlak sudah mengerikan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Moral harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, bukan hanya tulisan. Pelaksanaan bukan kekuasaan, pengamalan bukan hafalan, kenyataan bukan penataran, esensi bukan teori,
realitas bukan identitas. Keberadaannya tidak bisa dibuat-buat, dipalsukan atau sekedar simbolik. Canggihnya teori, banyaknya ajaran, tingginya jabatan, indahnya paras wajah dan melimpahnya harta tidak menjamin baiknya moral seseorang. Bisa jadi orang miskin lebih bermoral ketimbang mereka yang berduit. Rakyat jelata lebih bermoral ketimbang pejabat. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membangun moralitas di era yang bebas ini? Di antaranya, kita bisa meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memberi contoh kepada kita bagaimana mengatur negara yang baik dan masyarakat yang bermoral. Rasulullah SAW selalu menekankan aspek kebaikan, kejujuran, kesolehan, dan keadilan bagi semua kalangan tanpa memandang warna kulit, keyakinan, serta ras. Selain itu, Rasulullah SAW selalu berpesan agar umatnya tidak menuruti hawa nafsunya, karena hawa nafsu sumber kemungkaran dan kemerosotan akhlak. Orang akan mudah melakukan korupsi, menipu, dan kemungkinan sosial lainnya jika terlalu menuruti nafsu rakusnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengancam status umatnya yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Akhlak yang baik dimulai dari kita sendiri. Oleh karena itu, kita kembangkan sikap empati, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral, meningkatkan kepekaan terhadap orang lain, dan berusaha memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. Tumbuhkan hati nurani, yakni membangun moral seseorang, memberikan ajaran kebaikan padanya, dan membantunya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengambil sauri teladan yang telah diberikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita bersama-sama, sehingga ketika kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, sehingga tercatat sebagai catatan husnul khotimah. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.